Jika dalam 15 menit berikutnya belum ada tanda pelepasan, maka dinyatakan telah terjadi yang namanya retensio placenta. Maka kita lakukan yang namanya tindakan adalah manual placenta. Melahirkan placenta dengan cara mengambil ke jalan lahir dengan menggunakan sisi jari sejajar ulna. Ya, yang mengambil ini bukan ini. Jari-jari tangan kita ini ujungnya tidak akan pernah sama ya. Ya, maka yang ini adalah karena resiko kalau menggunakan ini bisa menyebabkan perforasi uterus atau uterusnya tembus. Karena tangan kita ini kan tajam. Makanya kenapa bidan nggak boleh ada kuku panjang, karena tindakan kita akan masuk ke jalan lahir. Ya, beneran. Kalau ada kuku panjang sedikit, dokter melihat ya, bisa bentak-bentak masuk kamar operasi. Saya serius. Ya, kemudian yang digunakan ini ya, ini untuk menyisir supaya ya bisa melepaskan seluruh plasenta tanpa ada selaput yang tertinggal. Artinya bertahap, tidak langsung begitu masuk tangan kita langsung sawah, tidak bisa. Tapi ada tahapan dengan cara pelan-pelan menggunakan si jari sejajar ulna. Ya, kemudian ya, memasukkan tangan juga ada tekniknya. Ketika masuk seperti ini, ginekolog ya atau tapi begitu sudah masuk rongga rahim ini kan ya berlekuk ya ini ya. Iya. Maka kita masuk ya sampai kita meraba bagian plasenta, baru kemudian tangan kita ditekuk memegang seluruh ini. Sudah kita masuk, sudah memegang ujung plasenta, kemudian baru kita isinya begini. Jadi ini masuknya pun kita menyusuri tali pusat, pusatnya kita ikuti ya, sampai ujung batas tali pusat. Ini pasti ditegangkan. Ya, jika ada asisten, tangan kita sudah ketika mau memasukkan ini kan butuh membuka labia, maka sebaiknya dibantu oleh asisten menegangkan tali pusat. Jika tidak ada asisten, maka bisa diketengahkan begini. Tangan kita, satu tangan kiri kita menegangkan begini, satu tangan kita membuka labia. Tapi intinya kita masuk tangan kita menyusuri tali di bawah tali pusat, disusuri. Dan masuk, ya selanjutnya adalah setelah kita megang plasenta, kemudian tangan kita menekuk. Ya, ini masuk kan tadi kan begini ya. Ya, sudah masuk, kemudian megang sampai ujung plasenta, kemudian tangan kita dibuka semuanya. Ya, kemudian mengikuti arah mana yang sudah lepas, baru kemudian kita menyisir bagian yang sudah terlepas dengan menggunakan jajar ulna. Ya, sebagai gambaran itu, ya. Kemudian nanti kita akan ada 12 ini adalah mulut rahim. Ya. Ini vagina, ini mulut rahim. Ya. Maksudnya dari sini, kemudian setelah sampai sini tangan kita akan menyusuri tali pusat, mengikuti sampai ujung tali pusat, kemudian ya masuk, dibuka, mencari bagian yang sudah terlepas, ya dengan menggunakan sisi tangan sejajar ulna. Oke, ya baik. Persiapan alat, ya ada infus, ada oksigen, ya kemudian ya di posisi ini pasien berposisi bisa dengan posisi kerendelan, bisa juga dengan litotomi, tapi penolong adalah berdiri. Ya, kemudian sudah kita nyatakan terjadi retensio placenta, maka kita langsung mempersiapkan diri, ya memakai APD. Kalau ini nggak keburu-buru, nggak seperti aturannya, karena artinya nggak ada kesempatan lagi. Artinya begitu plasenta lahir tidak ada kontraksi, langsung KBI. Tapi ini ada fase mengganti saat cukup mempersiapkan seperti kita di awal persiapan persalinan. Ya. Kemudian periksa vital sign ibu dengan mengukur tekanan darah dulu. Ya, karena kalau ada KU yang jelek juga beresiko memperburuk kondisi. Ada yang ke ibu. KU dalam kondisi baik. Ya, kemudian kalau ada dia shock hipovolemik, kita nggak boleh dulu manual, tapi perbaiki dulu KU-nya sampai membaik. Kalau tidak ada gejala pasien shock yang ditandai dengan pasien ngantuk atau muntah atau mual atau keringat dingin. Ya, harus memastikan kondisi itu dulu. Kemudian kita mempersiapkan. Ya, sudah kita siapkan pasiennya, pastikan kondisi umumnya baik. Mempersiapkan diri memakai APD, cuci tangan, kemudian memasangkan infus dan oksigen. Ya,
tekanan minimal adalah 4 liter. Kalau memang dia mengalami misalkan tensinya menurun, ya ini dalam kondisi sudah laki-laki berarti sudah dikrem. Kemudian ada yang namanya kateter. Ini adalah yang akan kita gunakan untuk melakukan, bukan ini harusnya, katanya adalah kateter yang ini adalah poli yang tunggal, yang satu, tidak ada. Kalian salah persepsi di lahan. Ini tiap pelaku bisa tinggal itu nggak pernah pas ya. Ya, kemudian saat kita pasangkan infus, ini harusnya kita melakukan kateterisasi. Vulva hygiene dulu, kemudian kateterisasi untuk mengosongkan kandung kemih. Maaf, harusnya dibuka dulu ergometrin. Ambil ergometrin dan memakai handskun. Dot of ergometrin. Buang ke safety box. Pakai handskun satunya. Dan lakukan kateterisasi, pastikan kandung kemih kosong. Bukan tangan tarik sana tarik sini ya. Ya, kateterisasi. Ya, pastikan kandung kemih kosong. Kemudian ganti dengan handskun yang panjang, lepaskan handskun. Ya. Vulva hygiene tadi harusnya ya. Ini bukan handskun panjang, seperti handskun biasa ini. Benar kan? Handskun panjang ya, siapa ya? Bukan handskunnya ya? Handskun yang kemarin KPI. Sampai batas siku. Kemudian, ya, masukkan tangan secara plastik ke dalam vagina dengan cara menegakkan tali pusat. Ya, tangan kiri dengan tali pusat jika ada asisten di bantu asisten. Ya, kemudian masukkan ke dalam vagina secara obstetri. Ya, dengan menyusuri ujung tali pusat. Ya, setelah ini masuk kemudian, ya buka
telapak tangan, ya, jangkau bagian yang sudah terlepas ikuti, ya, kemudian lepaskan dengan menggunakan sisi tangan sejajar ulna. Ya. Kemudian pastikan kembali sebelum tangan kita keluar, pastikan tidak ada bagian yang tertinggal. Manual plasenta hanya dilakukan sekali. Kalau sudah keluar tangannya sudah nggak boleh masuk lagi, karena resiko adalah infeksi nosokomial. Ya, ini sudah bersih. Ya, tanda plasenta bersih juga. Ini akan tangan kita merasa juga akan begini. Ya, ya. Dan kemudian baru keluarkan dengan cara dipegang. Pindahkan tangan kiri ke atas suprapubik. Ya, lepaskan secara perlahan. Kembali melepas juga tangannya ya, jangan salah memegangnya menggunakan gini sehingga tangan kita mengicup. Letakkan di tempat plasenta, lakukan massage selama 15 detik. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik, ya, kemudian suntikan metrin. Lakukan di sepertiga paha luar sini ya. Ini namanya paha bawah, paha dalam. Jangan menyuntikkan di sini. Paha luar ada di sini sejajar dengan ini sepertiga distal dari tulang. Ya. Suntikan. Aspirasi masukkan. Ya, kemudian kembali lagi cek kontraksi uterus, pastikan dilintasi dengan baik. Ya, kemudian baru kita cek laserasi. Tali pusat dicek apa tidak kelengkapannya? Iya. Iya. Tidak. Ngapain? Yang namanya manual plasenta kadang ini sudah remuk. Nanti kita mau keluar kan sudah memastikan tidak ada bagian yang tidak akan lagi cek plasenta, nggak ada lagi, langsung masukkan ke dalam plasenta, lakukan massage selama 15 detik. Yang namanya plasenta diambil itu letaknya sudah pecah-pecah. Makanya kita kenapa harus dipastikan dulu supaya tidak lagi mengulang peran kita masuk eksplorasi. Ya sudah, pastikan kontraksi kembali sudah mengerjakan baik, kemudian baru lakukan cek laserasi. Ya, jika ada luka perineum, lakukan penjahitan ya dengan menggunakan benar sesuai dengan luasnya luka labia. Ya, sebelum sampai ke anus, ya, lakukan penjahitan perineum jika ada perbedaan. Jika tidak, maka ya singkirkan alat, letakkan di tempat sucian. Ya, kemudian pastikan kembali kontraksi harus berjalan dengan baik. Ya, kemudian cek keadaan umum ibu. Bersihkan sarung tangan kita ke dalam klorin. Ya, cek nadi. Ya, hitung nafas. Ya, kemudian ya baru kita melakukan pengukuran tekanan darah. Ini sudah bersih dulu. Dan setelah itu baru kita pastikan kembali kontraksi uterus baik. Baru kita membersihkan badan ibu. Bersihkan badan ibu langsung ya. Iya. Sampai di sini ada yang ingin diklarifikasi? Belum. Pastikan sudah dibersihkan badan ibu, kemudian ganti dengan ondel panjang baru. Ya, tutupkan pada bagian ini. Ya. Ini sudah ganti dengan yang baru ya. Iya. Pastikan ibu nyaman. Ya, tutup dengan selimut. Ya, hitung kembali dan awasi keadaan umum dan tekanan darah. Pastikan ibu berjalan dengan lancar, jika kontraksi baik. Nanti setelah 2 jam postpartum atau setelah infus habis, biasanya 2 jam postpartum sebelum dipindahkan, ini sudah dilepaskan tapi harus dihabiskan dulu. Ya, memberikan infus diisi dengan oksitosin drip 10 unit. Tadi ya, pasang infus diisi dengan oksitosin 10 unit. Tetesan minimal adalah 30 kali per menit. Fungsinya menjaga kontraksi tetap stabil selama tindakan dan menghindari terjadinya perdarahan. Oke, lepas ya. Ya, sampai di sini untuk manual plasenta ada kejelasan atau masih ada yang perlu diklarifikasi? Jelas cukup. Ya, baik untuk manual plasenta kita bisa langsung eval ya. Iya. Ya. Jam 1 ada jam nggak? Besok libur. Hah?